Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya? Benar, Benar ya? Benar, Pak. Ada yang jawab salah enggak? Betul, benar. Nomor 2. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar juga, Pemahaman Pak. bioetika memerlukan ilmu-ilmu humaniora, filsafat, agama, dan psikologi di luar bidang sains dan serta bidang kedokteran yang sangat maju. Nah, benar ya? Iya, Pak. Benar. Nomor 3. Ini masih soal yang lama KMR, sekarang kan sudah tidak ada lagi. Kementerian Negara Riset kan sudah nggak ada ya, tapi tidak apa-apa. Ini kira-kira betul apa salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar juga, salah, Pak. Pak. Benar ya? Oke. Nomor 3, 4. Salah, Pak. Kenapa salah? Kenapa salah? Harusnya hewan vertebrata ya, Pak. Iya, benar. Harusnya hewan vertebrata. Tapi kalau hewan coba itu kan bisa aja cacing. Kan cacing bukan vertebrata. Ya enggak? Jadi jawabannya nomor 4 apa? Salah, Pak. Ah, bagus. Berarti kamu tahu alasannya. Nomor 5. Benar, Pak. Benar, Pak. Dibahas. Nomor 5 apa? Penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian harus mendapatkan izin dari yang bersangkutan bahwa data-data hasil pengukuran dirinya akan benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Bagus. Jadi pada benar ya. Oke, nomor 6. Nomor 6 apa jawabannya? Nomor 6. Tugas utama Komite Bioetik Nasional adalah menelaah masalah yang terkait dengan bioetika. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Oke, nomor 7. Siapa yang bisa nih? Mereka aja ya. Nomor 7 bagaimana? Siapa yang tahu ini? Coba. Tunjuk siapa? Siva Nur Aziza ada? Ada, Pak. Saya kemarin jawabnya benar, Pak. Jawabnya benar. Oke. Iya. Amelia Kusuma, jawabnya apa kalian? Salah saya, Pak. Kenapa salah? Jawabannya yang benar salah. Alasan kamu apa tapi? Kalau Siva, Pak, jawab benar, saya bisa aja mungkin salah kali ya jawabannya. Saya kemarin merhatiinnya di tomat lambat busuk, Pak. Iya, itu benar. Sampai kalimat itu itu kan masih benar. Terus kalimat Iya. yang menyebabkan kalimat itu salah itu di mana gitu maksud saya? Iya, benar itu. Jadi kalau Anda baca sampai akhir, kalimat terakhir itu salah. Jeruk Pontianak manis itu bukan karena rekayasa genetik, karena tapi sudah asli. manis. Ya, betul. Ya, saya kejebak, Pak, berarti kemarin. Coba, ya harus hati-hati baca soal itu. Ini kan hanya motif apa benar salah, tapi kalau bacanya nggak tuntas, ya bisa salah jawabannya. Ya harus hati-hati, jadi jangan terjebak pada kalimat di awal aja. Oke, nomor 7 berarti jawabannya salah. Ya, nanti kamu bisa hitung sendiri salah kamu berapa. Oke, nomor 8. Bioperasi cepat berlangsung di Indonesia jika kita tidak menggunakan transgenic plant. Bagaimana? Farhan, bisa Farhan? Kamu jawab apa Farhan? Saya jawab, kalau salah, salah deh Pak. Jawab salah, oke. Fatimah Zahra jawab apa? Saya jawab benar, Pak. Benar. Oke.
Oke, terus ini siapa namanya? Niken, Agustin. Saya jawab benar, Pak. Ya benar. Terus Naufal, kamu jawab apa Naufal? Saya jawabnya salah, Pak. Yang benar apa kalau gitu? Harusnya kalau misalkan banyak transgenik, dia biopirasinya lebih banyak, Pak. Karena kan untuk hak itunya juga kadang kan misalkan orang lupa gitu kan, kemungkinan bisa jadi biopirasinya lebih tinggi gitu, Pak. Jadi jawabannya Menurut itu yang saya benar gitu. adalah apa kalau gitu Naufal? Itu jawabannya? Yang harusnya tuh biopirasi itu cepat berlangsung di Indonesia jika kita menggunakan transgenic plant, Pak. Iya. Jadi biopirasi cepat berlangsung di Indonesia jika kita tidak menggunakan. Jadi jawabannya salah dong. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Salah ya. Paham ya semuanya ya? Ada yang nggak ngerti? Tapi yang Paham, Pak. yang jawab benar ada nggak ini? Jadi jawabannya salah. Oke. Nomor 9. Benar, Pak. Nomor 9 semuanya pasti tahu lah. Ini kan gampang. Benar. 10. Benar. Benar, Pak. Benar, Pak. Implementasi GMO tidak langsung dari hasil penelitian. Harus diterapkan secara bertahap from lab to lab, from place to place, and from land to land. Jawabannya benar. Oke, berikut. Dimanfaatkannya mikroba asal Indonesia untuk produksi enzim yang menguntungkan bagi industri sebagai hasil riset kolaboratif. Bukan kesalahan industri jika Indonesia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Gimana ini? Benar, Pak. Kenapa kok kamu jawab benar? Ini Farhan ya? Alfi, Pak. Alfi, This kenapa? call is now being recorded. Karena menurut saya kan dia bukan 100% kesalahan industri, karena kan kemungkinan misalkan dari penelitinya itu sendiri, misalkan dari Indonesianya sendiri, Pak. Nah, itu dia nggak mengajukan untuk haki dari mikrobanya itu bisa diambil sama industrinya itu, Pak. Jadi kesalahannya pada waktu awal. Adakah perjanjian yang khas? Kalau perjanjian di awal itu nggak ada, bukan kesalahan pihak industri memanfaatkan hasil research. Kecuali kalau sudah ada kesepakatan di awal sebelum research, itu berarti kesalahan. Kalau misalnya tetap memaksakan, kesalahannya pihak industri. Tapi dalam hal ini bukan kesalahan pihak industri, karena memang di awal tidak diatur ya. Oke, jadi jawabannya benar ya. Nomor 12. Siapa sekarang coba nomor 12? Siapa yang bisa? Nomor 12 mungkin bisa dijawab oleh Fitradi. Fitradi ada? Ada, Pak. Jawaban ada. Jawabannya salah, Pak. Oke. Kemudian Andi Alwi Absar, Anda jawab apa? Saya benar, Pak. Awaliyah Utami jawab apa? Saya jawab salah, Pak. Oke, kita cek. Kita cek dulu. Nomor 12 tadi ya. Kesalahan KBN, Komite Biologi, jika ada penyelundupan benih transgenik ke Indonesia. Menurut kamu apa, Naufal? Afi, Naufal? Kalau menurut saya itu kesalahan dari imigrasi sama badan karantina, Pak. Bukan Ya, kesalahan KBN. Iya, karena KBN itu kan orang-orang yang memang dimintai untuk advisor, bukan eksekutor. Berkali-kali saya katakan, bukan eksekutor. Dia itu adalah lembaga normatif. Kalau di perguruan tinggi kayak senatnya gitu loh ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa bukan karena senat, kecuali kalau senat nggak mempunyai kebijakan apa-apa, komite nggak ada kebijakan, nggak ada arahan, itu salah. Tapi yang di sini dalam pihak eksekutor di lapangan bagian imigrasi atau mungkin bagian-bagian teknis lainnya yang tidak mencegah terjadinya penyelundupan benih transgenik ke Indonesia, jadi salahnya. Nomor 13. Jeruk Garut tidak dikembangkan
Siapa yang bisa menjawab ini? Benar, Pak. Jeruk Benar, Garut Pak. tidak dikembang Jawab benar, biak. Pak. Ya, jadi hilang ya, ini benar. Terus nomor 14 kok kosong, saya ngambil file yang salah, sebentar. Saya ngambil file yang keliru, sebentar. Maksud saya ada yang lebih lengkap soalnya itu kok. Enggak saya simpan kemarin ya. Tapi soal yang saya share kamu kan lengkap ya sampai 15 kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 16, Pak. Sampai 16, Pak. Sampai 16, sebentar. Yang tiga lagi kemana soalnya, sebentar. Saya ambil file yang keliru yang belum saya tuntaskan waktu itu. Terus saya Salah simpan 3 aja, 13 doang. 3, 2, 1. Oh iya, ini yang benar. Astagfirullahaladzim. Ya, benar. Ya, berarti tadi harus saya stop share dulu sebentar. Tidak salah. Setelah ambil file, saya stop share dulu. Ya. Saya share screen lagi. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. 14. Apa, nomor 14 jawabannya? Benar, Pak. Kemajuan ilmu bioteknologi yang sangat cepat, khususnya dalam bidang medis dan juga rekayasa genetik, memerlukan harmonisasi pemahaman dengan sosial masyarakat agar tidak terjadi gap sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai, bukan pertentangan yang tidak berujung. Jawabannya benar. Benar. Benar, Oke, Pak. nomor 13 tadi benar juga ya. Nomor 15. Benar, Pak. Plasma nutrah bangsa sebagai modal untuk ketahanan bahkan kedaulatan pangan suatu bangsa, sehingga penentuan dan kebijakan tidak bergantung pada negara lain. Jawabannya? Nah, terakhir nomor 16. Salah, Pak. Kenapa salah? Pak. Karena harusnya sebelum penelitian. Iya, seharusnya sebelum, Pak. Sebelum penelitian. Ya. Karena harusnya sebelum penelitian, Pak. Oke, jadi paham ya. Oke, tadi saya pikir kamu pernah jawab benar, tapi untuk pada paham kalimat oke. Berikutnya ini coba. Ini harusnya bisa. Coba dihitung sendiri-sendiri nomor dari 16 itu kalian dapat berapa tuh? Ini kan nilai maksimalnya 40 poin ya, nomor 1 ya. Oke ya. Nomor 2, ini ada isi apa? Ini nggak usah saya bahas, itu di bahan kuliah ada ya kan. Nomor 2, ini 12 poin loh, lebih gede nomor 2 ini dibandingkan nomor 1 kan. Ini kalau nomor 1 Anda bisa contek langsung dari catatan kamu kan, dari PowerPoint. Nomor 2, jika petani Cina yang membawa benih cabai dan ternyata mengandung bakteri Erwinia chrysanthemi patogenik yang sebelumnya tidak pernah ada di Indonesia dibiarkan, maka apa kira-kira yang akan terjadi khususnya pada cabai yang biasa tumbuh di daerah itu atau di lokasi tempat penanaman cabai Cina? Apa yang terjadi? Siapa yang bisa ini? Kalau saya jawabannya tanaman cabai yang biasa tumbuh di daerah tersebut akan ikut terserang bakteri Erwinia chrysanthemi. Sama terjadi penurunan varietas atau keanekaragaman tanaman cabai, Pak. Yang lain? Mirip sih, Pak, saya juga. Tanaman di lokasi tersebut akan ikut terserang penyakit. Yang lain? Hanya itu aja kan, ada 2 poin besar di situ. Satu kalau lagi, saya Ya, kamu siapa tadi barusan, silakan. Ya. Potensi memunculkan bakteri baru, Pak. Apa jawabannya? Potensi memunculkan bakteri patogen yang baru. Potensi memunculkan bakteri patogen yang baru, tapi kan nggak tiba-tiba seperti itu. Ya, Pak. Coba urutannya bagaimana?
Yang pertama dapat menular dulu Pak ke cabai lokal. Satu, menularkan kepada cabai lokal yang berakibat pada cabai lokal kemungkinan ada dua juga, kan ada yang resisten, ada yang nggak resisten. Jadi kemungkinannya bisa menularkan pada cabai-cabai lokal. Kecuali cabai-cabai lokal yang resisten tetap bertahan, ya kan? Iya Pak, betul. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi menularkan. Jadi bakteri Erwinia chrysanthemi ini kan nggak pernah ada di Indonesia, akan menyerang pada cabai-cabai lokal yang berdekatan dengan penanaman cabai tempat pada waktu cabai itu ditanam, atau mungkin cabai-cabai lokal tetap resisten, ya kan? Kalau misalnya cabai lokal sebagian mati, sebagian resisten, tanam lagi cabai Cina itu terjadi terus persaingan. Nah, akibatnya kalau misalnya lama-kelamaan diserang terus oleh bakteri Erwinia chrysanthemi, sedangkan si cabainya Cina itu lebih resisten dari cabai lokal, maka yang jawaban B apa? Jawaban B, indeks keanekaragaman terutama. Atau mungkin Mengancam kelestarian ini Pak, varietas lokal Pak. Iya, mengancam kelestarian varietas lokal sehingga secara menyeluruh nanti indeks keanekaragamannya menurun, ya kan? Karena mungkin tidak hanya cabai aja, kan namanya Erwinia chrysanthemi bisa menyerang pada tanaman hortikultur yang lain, sehingga ujungnya adalah menurunkan indeks keanekaragaman. Jadi harus urut ya jawabnya, itu mau saya sistematis. Jadi apa pertama dulu, jangan tiba-tiba jawaban A menurunkan indeks dari mana asal usulnya. Jadi menularkan dulu si bakteri Erwinia chrysanthemi, menularkan pada cabai-cabai lokal yang ada di sekitar cabai Cina itu, kemungkinannya bisa resisten bisa tidak, ya kan? Yang resisten tetap akan bersaing lagi dengan cabai Cina. Bahkan kalau sudah menyebar ke tempat lain, tanaman hortikultur yang lain juga akan terinfeksi, ya kan? Ujung-ujungnya banyak tanaman-tanaman hortikultura akan terinfeksi sehingga biodiversitasnya terancam, kelestariannya terancam, akan menurunkan indeks keanekaragaman hayati. Tapi kamu susun secara sistematis atau singkat-singkat juga boleh, tapi urutannya yang penting. Oke ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, yang bertanggung jawab siapa ini? Yang bertanggung jawab siapa? Ada yang tahu? Imigrasi dan karantina pertanian. Ya, terutama badan imigrasi, petugas imigrasi dan juga badan karantina. Petugas. Ya, petugasnya maksud saya petugas di bagian imigrasi dan juga petugas di badan karantina. Tetapi kalau seandainya dia tidak lewatin bandara, gimana ini? Siapa yang salah dong? Itu kalau bagian imigrasi itu kalau atau bagian petugas imigrasi atau mungkin badan karantina itu kalau jalurnya normal. Kalau jalurnya di penyelundupan di pesisir pelaut atau apa kan kita nggak tahu. Kamu tambahkan juga kalau misalnya melalui laut gitu ya, kita tadi melalui udara, kalau melalui laut, kalau melalui darat bisa juga terjadi. Melalui darat juga pada bagian imigrasi, kalau melalui laut biasanya di bandar itu di pelabuhan itu ada juga petugas yang ada di pintu masuknya ke negara Republik Indonesia itu tentu saja ada petugas atau pengawas yang mengawasi tentang lalu lintas masuknya orang. Lalu lintas masuknya orang itu termasuk barang yang dibawa. Barang yang dibawa apa? Ternyata GMO yang membahayakan. Ya. Oke, Romawi 3 kamu bahas sendiri ya. Ini karena kamu bisa jelaskan, bisa kita panjang lebar. Ini poinnya lumayan besar. Romawi 3 ini ada 10 tambah 9, 19, 19 tambah 8. Ada berapa itu? 27, 3, 4, dan seterusnya ya. Oke, kita langsung bahas topik hari ini, pertemuan ke-9 tadi. Pembahasan soal Anda bisa teruskan sendiri ya. Kita lanjut ke pertemuan 9.
Sudah di AIS materi pertemuan 9 apa ya? Udah dibuka belum? Nanti Anda belum buka lagi. Siapa yang sedang buka? Protokol Nagoya ya Pak? Iya, protokol Nagoya. Bukannya udah itu belum ya? Kedaulatan pangan kayaknya Pak. Kedaulatan pangan. Nah, itu nanti ya. Oke, kedaulatan pangan. Udah di layar udah muncul belum? Belum Pak. belum Pak. tadi Pak. Si yang soal tadi. Oke. Oh tadi. Ya, Bapak maaf sebelumnya Melanita hadir Pak jam Ya, 7.45. kamu kelas apa? A, B, C? Kelas A Pak. Maaf tadi Oke. internetnya mati. Ya, oke. Melanita ya. Saya catat Melanita. Sebentar. Saya stop share dulu. Ngambil lagi file. Melanita mana? Apa B kamu? A ya? A Pak. Siapa lagi yang lapor absen gara-gara internetnya? Belum ditutup. Ada lagi nggak? Pak Alif Irgi, Pak. Kamu kenapa alasannya Alif? Tadi terkendala, Pak. Baru pakai data sekarang. Alif Irgi, ya oke. Kamu kelas apa Alif? Kelas B, Pak. B. Kelas B. Alif, kelas B. Siap, ada lagi nggak yang lain yang belum di absen atau yang kendala apa gitu? Alif nomor berapa Alif? 073, Pak. 073. Oh, ini Fatur Rahma. 073, maaf sebentar. 71 kok 2 langsung 75 ya? Saya kelas C, Pak. Bukan, oh pantesan ini kok kamu ini masuk nggak apa kelasnya sendiri. Mana sih itu? Alif kelas C ternyata. Ada lagi cukup ya semuanya udah ya. Oke, kita simpan lagi. Kita close. Terus ini kita close. Sekarang kita. Jadi akan saya tampilkan apa ya? Kedaulatan pangan. Oke, kedaulatan pangan. Oke. Tadi dalam soal dikatakan Rasmanutfah itu merupakan kekayaan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk ketahanan dan bahkan untuk kedaulatan pangan. Sehingga penentuan jenis-jenis bahan pangan yang dikembangkan di Indonesia tidak tergantung pada negara lain. Ya, itu maka statement itu menjadi benar. Oke. Kedaulatan pangan sendiri definisinya adalah kondisi suatu negara, ini ada di Undang-Undang Pangan nomor 12 tahun, Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Itu ada ya, mengenai kedaulatan pangan, ada negara dalam kondisi yang mampu mencukupi kebutuhan pangan, baik secara teknologi, kuantitas loh ya, dalam jumlah berarti harus terpenuhi jumlah yang besar, ya. Kualitas berarti harus terpenuhi kualitas gizinya. Sosial budaya berarti harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat, ya kan? Nah, dari Sabang sampai Merauke, ketercukupannya bendanya ada, kualitasnya terjamin, dari budaya sosial masyarakat diterima sebagai produk yang layak untuk dikonsumsi. Jadi kalau misalnya Anda mencukup berlebihan sapi di Pulau Bali, itu kan orang Bali kan nggak makan, orang Hindu kan nggak makan nggak makan sapi, ya cukup dipenuhi kebutuhan yang lain, misalnya unggas dan lain sebagainya, ya. Itu. Sapi dimakan apa di Bali?
Untuk orang-orang yang agama Hindu kan nggak dimakan, ya nggak? Iya, Pak. Ya, jadi tergantung lokalnya, di mana dia harus terpenuhi. Ya, Pulau Jawa ya harus dipenuhi, Pulau Kalimantan dan seterusnya. Oke. Dan mandiri itu berarti memenuhi kebutuhannya sendiri negara itu, tidak bergantung pada impor. Nah, sapi aja kita masih impor dari Australia, ya enggak? Berarti berdaulat enggak Indonesia dalam bidang pangan? Belum, Pak. Belum berdaulat, kenyataannya memang begitu. Tidak perlu berdaulat, masih impor banyak sekali. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa kedaulatan pangan sebagai konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas, bergizi baik, sesuai dengan cara sosial dan budaya, dan diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini undang-undang, saya hanya baca undang-undang aja. Oke. Mengenai pangan nih, food availability, ketersediaan bahan pangan dapat diciptakan dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pangan. Ada bedanya nggak tuh intensifikasi dan ekstensifikasi? Siapa yang tahu bedanya? Nabila, apa bedanya? Ekstensifikasi dan intensifikasi pangan. Bedanya apa, Nabila? Ada, Nabila? Adakah Nabila? Yang besar Nabila tadi linknya ini. Nggak dengar Nabila ya. Ada Cici? Mungkin bisa jawab. Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah intensifikasi pangan dan intensifikasi pangan itu? Tadi kan kebutuhan pangan dapat dilakukan melalui ekstensifikasi pangan dan intensifikasi pangan. Maksudnya apa ya? Mungkin kalau ekstensifikasi itu kayak berkepanjangan gitu nggak sih, Pak? Enggak tahu, saya nanya kamu kok. Kata sedikit berkepanjangan. Berkepanjangan. Maksudnya berkepanjangan apa yang panjang? Bukan itu. Mungkin siapa lagi yang bisa? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Indah Nur Aini. Adakah Indah? Iya, Pak. Menurut kamu apa? Gimana Indah? Atau mungkin Eli Novianti, suaranya Indah kok merongsok gitu ya. Ya, Indah suaranya nggak anu ya. Gemuruh. Tadi yang di mix saya itu orang gemuruh gitu loh. Dimatiin kali Indah. Oke, kita pindah ke Eli Novianti mungkin. Eli Novianti adakah? Ada, Pak. Ya, menurut Anda apa perbedaan? Tadi kan dikatakan pemenuhan, ya, coba jelaskan. Kalau intensifikasi pertanian itu seperti pengelolaan lahan, bukan, Pak? Coba dijabarkan secara rinci dulu, jangan bertanya dulu. Yang kamu tahu apa gitu loh. Ya, silakan. Boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Kalau intensifikasi itu saya coba jawab ya, Pak. Ya, kan silakan. tadi Eli menyebutkan pengelolaan lahan. Mungkin yang dimaksud Eli seperti usaha, seperti pupuk gitu, Pak. Sepertinya, Pak. Pupuk, kemudian usaha-usaha lain gitu loh, Pak. Usaha-usaha dari usaha-usaha bidang pertanian gitu loh, Pak. Untuk mempertahankan suatu tanaman gitu, Pak, seperti dari menggunakan bibit yang unggul, menggunakan pupuk yang baik atau sesuai dengan lingkungan gitu. Itu yang apa itu? Itu intensifikasi. Oke. Jadi Kalau
Ya, Kalau intensifikasi, saya mikirnya dari dalam gitu, Pak. Ya. Sebentar, Siva. Anda jawabnya udah benar, tapi belum sistematis ya. Intensifikasi itu berarti mengintensifkan. Apa yang diintensifkan? Mulai dari bibit, mulai dari pemupukannya, perawatannya. Berarti tidak mengembangkan luas lahan, tidak. Luas lahannya seperti itu aja. Tapi yang diintensifkan faktor-faktor lain kecuali lahan. Apa itu? Pemupukannya, bibit unggulnya, perawatannya, ya kan? Itu yang dikembangkan untuk intensifikasi. Jadi memanfaatkan juga rekayasa genetika boleh-boleh saja. Tapi kalau ekstensifikasi lahan pangan, penekanannya pada extend itu kan perluas. Apa yang diperluas? Lahannya, ya. Itu bedanya ya. Eksternal tumbuhan ya Pak. Mengembangkan lahannya sehingga di-extend, diperluas. Tapi masalah bibit, masalah perawatannya, pemupukannya tidak dibicarakan di situ. Penekanannya pada mengembangkan luas lahan penyediaan pangan, gitu ya. Jadi dipisahkan yang jelas ya antara intensifikasi pertanian sama ekstensifikasi pertanian atau intensifikasi pengolahan lahan pangan, ya, begitu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kok ini lagi sih? Kita kembali lagi ke sini. Oke, jadi melalui ekstensifikasi maupun melalui intensifikasi, ya. Nah, kita kenal mengenai mokaf, kenal nggak kalian? Apa itu? Mokaf, modifikasi cassava flour. F-nya itu singkatan dari flour. Flour itu tepung. Jadi, mokaf itu adalah tepung cassava yang termodifikasi. Termodifikasi menggunakan apa? Menggunakan bakteri asam laktat. Karena bakteri asam laktat mampu mengkonversi tepung menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dan sel-selnya mampu berkembang biak, menghasilkan biomasa yang cukup, dan mampu mensintesis protein dalam tubuhnya, sehingga jika dianalisis, maka tepung mokaf memiliki kandungan protein yang meningkat, berbeda dengan tepung singkong, tepung kanji, yang diolah langsung dari bahan umbinya. Tapi kalau mokaf, cara buatnya tahu nggak? Tepung mokaf itu kan modifikasi cassava flour, artinya tepung ubi kayu yang dimodifikasi oleh bakteri asam laktat. Tapi kalau tepung singkong atau tepung pati kanji itu dibuatnya langsung umbi kayunya itu, singkongnya itu dikupas, diparut, kemudian diperes berkali-kali sehingga keluar patinya diendapkan. Itu namanya pati atau tepung singkong ya, tepung yang dibuat untuk empek-empek dan lain sebagainya itu. Itu sama nggak dengan mokaf kalau begitu? Gimana? Samakah dengan bahan utamanya sama tapi pengolahannya beda, Pak? Bagus, Afi. Jadi bahan baku sama, proses pengolahan berbeda. Yang satu tanpa menggunakan mikroba, yang satu dengan penambahan mikroba. Mikrobanya apa, Afi? Mikrobanya apa tadi saya sebut? Bakteri asam laktat, Pak. Ya, bakteri asam laktat. Jadi berbeda ya, mokaf sama tepung singkong berbeda. Bahan baku sama, proses pengolahan berbeda. Bagus, Afi. Jadi seperti itu ya. Kalian teman-temannya pada dipahami, tolong. Kita lanjutkan lagi. Nih. Di sini masih ingat nggak penjelasan saya di awal tuh? Ada food accessibility, kemampuan masyarakat untuk mengakses atau mendapatkan bahan-bahan yang diinginkan. Berarti kalau food accessibility ini keterkaitannya dengan apa? Dengan ketersediaan bahan pangan atau dengan harga bahan pangan? Harga, Pak. Dengan harga, bagus. Jadi yang penting masyarakat punya uang, punya pekerjaan, bisa mengakses bahan pangan untuk beli.
Kalau food acceptability, masyarakat mau dan menerima produk pangan yang ada di pasar atau market atau yang tersedia di sekitarnya. Ini kaitannya dengan apa? GMO, Pak. Iya, sebelum jauh ke sana, mungkin masyarakat nggak tahu GMO, mungkin belum paham. Tapi apa yang paling penting di sini? Masyarakat menerima karena apa? Kalau yang pertama kan food accessibility, itu artinya masyarakat mampu mengakses karena ada uang untuk beli, kan gitu. Tapi kalau food acceptability maksudnya apa? Nggak ragu untuk mengkonsumsinya, Pak. Ya nggak ragu untuk mengkonsumsi itu karena apa? Kan pasti ada sebabnya. Halal. Kualitasnya, Pak. Kandungannya, Pak. Ya. Halal. Kandungannya, Pak. Karena udah teruji mungkin, Pak. Food acceptability. Karena food access, masyarakat punya uang untuk mampu membeli. Kalau food acceptability, karena masyarakat menerima produk itu rasanya enak, ya kan? Dari rasa, dari warna, dari aroma, semua diterima oleh masyarakat itu. Namanya food accept. Jadi masyarakat intinya menerima produk itu, ya kan? Kemudian berikutnya lagi, kalau kita lihat food mana tadi accept, oke. Tadi ada yang menjawab tadi apa? Tadi ada yang menjawab apa tadi, satu lagi yang saya belum sebut. Tadi Anda udah jawab tadi. Apa itu? Masalah halal, bagus. Jadi masyarakat menerima karena itu halal. Kalau adalah halal itu biasanya dimerki dengan label, ada label MUI-nya. Jadi food acceptability itu selain rasanya enak, dari teksturnya, rasanya, aromanya, dan ada label halalnya, ya. Makanya menerima masyarakat gitu. Oke, food sustainability artinya apa? Mampu mencukupi kebutuhan pangan secara terus-menerus dan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem yang ada. Oke. Sekarang pertanyaan, apakah beras dan terigu jika dikembangkan di Indonesia akan tercapai kedaulatan pangan? Ini kan sekarang masalahnya, ya enggak? Oke. Saya ulang lagi masalahnya, apakah beras dan terigu jika dikembangkan di Indonesia akan tercapaikah kedaulatan pangan? Menurut saya iya, Pak. Ya, sekarang jangan dijawab dulu. Ini kan ada rambu-rambunya. Ketahanan pangan suatu negara adalah ketersediaan pangan dan kemampuan negara yang masyarakat yang mampu untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan. Ini definisi dari undang-undang saya ambil. Oke. Jadi sekarang per kelompok tolong dibahas, apakah beras dan terigu jika dikembangkan di Indonesia akan tercapai kedaulatan pangan? Dengan argumentasinya ya. Nah, misalnya kamu jawab, saya setuju Pak, alasannya bla 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 bla. Saya nggak setuju Pak, alasannya bla bla. Gitu ya. Oke? Ini masalahnya, apakah beras dan terigu? Ada dua loh ya. Apakah beras dan terigu jika dikembangkan di Indonesia akan tercapai kedaulatan pangan? Oke? Ada pertanyaan, tugasnya hari ini? Adakah pertanyaan? Belum, Pak. Oke, berarti udah paham semua tugasnya, tolong dikerjakan dan dikirim ke email saya. Oke? Atau butuh waktu berapa menit Anda? Cukup seperempat jam masing-masing kelompok. Nanti akan saya absen lagi mereka-mereka yang belum pernah sebagai juru bicara harus jadi juru bicara. Nah, saya punya catatannya, ya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Itu yang beras dan terigu ini yang konvensional aja ya Pak? Maksudnya bukan yang tadi seperti contohkan pakai bakteri itu? Bebas. Tapi untuk mendapatkan yang normal aja masih susah,
kamu mau pakai mikro, ya boleh-boleh aja. Terserah, boleh bebas ya. Jadi intinya apakah beras dan terigu jika dikembangkan secara intensif itu mampu mencukupi kebutuhan pangan Indonesia, dan dapatkah itu dilaksanakan secara berdaulat gitu loh. Artinya dapatkah itu tercapai? Ya, intinya itu. Baik, Pak. Oke, sekarang saya kasih kata-kata kunci. Beras itu hanya dapat tumbuh di mana? Di mana? Beras daerah tropis, Pak. Daerah tropis, tapi daerah tropisnya apakah beras itu di Kalimantan subur tumbuhnya? Di selain lahan gambut, Pak, lahan-lahan yang subur. Iya, bagus. Di lahan-lahan yang bukan lahan gambut. Sedangkan Kalimantan, kemudian di Irian Jaya, sebagian besar Sumatera itu lahan gambut semuanya. Sulawesi sebagian kecil, Indonesia, Pulau Jawa hampir mayoritas semuanya, Bali, Lombok, sedikit di NTT. Kalau NTT mungkin oke, nggak ada lahan gambut, tapi tanahnya kering, kurang hujan. Oke, jadi nanti kamu pikirkan itu, kondisi ekologis dari tanaman itu kamu menjadi bahan pertimbangan. Terigu itu butuh lahan yang kering, ya kan? Sedangkan di Jawa rata-rata basah. Mungkin tanahnya cocok, tapi curah hujannya terlalu berlebihan. Berarti terigu cocoknya di mana? Terigu cocoknya di mana? Apakah di Kalimantan? Terigu loh, bukan sagu. Terigu di mana kalau gitu contohnya? Gandum ditanam di mana? Sebaiknya lahannya kering, ya, tapi matahari cukup, curah hujan nggak berlebihan. Di mana itu? NTT mungkin, Pak. Ya, daerah NTT itu yang pas untuk terigu. Maka kamu pakai acuan-acuan itu. Beras apakah benar-benar cukup tuh kalau dikembangkan secara intensif di Indonesia? Katakanlah kalau ekstensi nggak mungkin, berarti intensifikasi. Kalau intensifikasi, tanah Pulau Jawa itu udah padat banget. Mau pakai apa? Mungkin baru kamu bicara, mungkin pakai GMO, tapi GMO yang sudah proven, ya kan? Jadi jawabnya harus berturutan ya. Kalimantan nggak bisa, alasannya bla 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 dan seterusnya. Oke ya. Saya kasih waktu seberapa jam, cukupkah? Jam 9 kurang seperempat cukup? Nanti langsung kita paparan masing-masing kelompok. Cukup? Silahkan berdiskusi kalau begitu. Saya tinggal berapa jam lagi ya? Jam 9 kurang seperempat saya datang lagi. baik, pupuk yang baik, serta kualitas benih yang baik, maupun penggunaan teknologi seperti GMO pada padi yang sedang dibudidayakan. Nah, mengenai terigu, mengenai terigu atau tepung pati, pengolahannya menurut data Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, itu sudah ada penanaman gandum paling besar di Papua sekitar 976.000 hektar dan di NTT 52.000 hektar. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa Indonesia mampu mendapatkan kedaulatan pangan pada tepung-tepung pati dari mulai gandum, tepung sagu. Di Papua juga sebesar 6,5 juta hektar lahan sagu. Jadi menurut saya Indonesia mampu mencapai kedaulatan pangan pada beras dan terigu.
karena masalah-masalah yang sebelumnya menjadi masalah di Indonesia seperti lahan gambut yang tidak mungkin menjadi lahan padi dapat teratasi karena beberapa praktek sudah dilakukan pada 2017. Pertanian padi di gambut dangkal seluas 1 hektar dengan metode pembersihan lahan manual dan pupuk hayati sudah diuji coba oleh satu kelompok masyarakat di Desa Sembangau Jaya, Kecamatan Sembangau Kuala, Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Cukup. Lanjut kelompok berikutnya ya. Saya nggak akan komentar, saya tampung dulu semuanya. Kelompok berikutnya silakan. Agak cepat ya. Boleh dari kelompok 2B, Pak. Silakan, Afi. Baik, Pak. Kalau menurut kelompok kami itu, untuk pengembangan beras dan terigu itu tidak sepenuhnya dapat menjaga kedaulatan pangan di Indonesia. Yang pertama itu dikarenakan geografis dan juga kondisi iklim dari tiap daerah yang memiliki perbedaan. Sehingga tidak semua daerah dapat membudidayakan beras dan juga gandum sebagai bahan baku terigu. Stop, cukup. Lanjut yang lain, bagus. Yang lain. Cepet ya, 3B supaya dapat nih karena waktunya pendek. Jam 9 saya harus ada rapat lagi. Silakan kelompok 3B, 4B, 1C, siapa? Saya, Pak. Alif, silakan. Alif kelompok berapa, Alif? Kelompok 1C. Silakan. Baik. Jadi kalau menurut kelompok kami untuk beras tadi setuju sama pendapatnya Mbak Rahmi. Kalau beras di kita itu termasuk terbanyak ketiga di dunia. Namun di sisi lain kita perlu ketahui bahwa kedaulatan pangan ini harus mencakup 5 usaha gitu. Yang pertama, peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Nah, di sini ada 2 poin yang tidak dicapai oleh kedaulatan pangan karena terdapat beberapa pelaku impor nih. Walaupun kita sudah dari segi food availability cukup, tapi kita tetap melakukan impor-impor yang mengakibatkan stabilisasi harga ini cukup tidak stabil gitu atau cenderung memiliki yang buruk gitu kan. Nah, untuk yang terigu ini mungkin tepung pati adalah gandum yang sulit ditanam nih di wilayah Indonesia. Yakni mungkin kita bisa Oke, Alif cukup ya, cukup Alif. Lanjut. Silakan tadi siapa yang berikutnya? Kelompok 3C. Denisa, silakan Denisa. Iya. Menurut kelompok kami, terigu dan beras bisa saja Pak dikembangkan karena Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas yang dapat dijadikan sebagai potensi. Juga bisa menggunakan produk GMO untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap terkontrol. Namun dengan kemungkinan ini masih banyak hal yang belum memenuhi 4 aspek yang telah dipelajari seperti penggunaan produk GMO yang masih diperdebatkan dan tentunya membutuhkan biaya dan energi yang besar. Terus juga Mutiara Marhaban, silakan. Ya Pak, jadi menurut kelompok kami seperti teman-teman selainnya. Kamu kelompok berapa, Mutiara? Kelompok 4B, Pak. 4B, silakan Mutiara. Ya, jadi Indonesia itu mungkin untuk mencapai kedaulatan pangan, namun sulit. Tapi kita masih bisa mengusahakannya dengan beberapa hal seperti tadi dijelaskan, intensifikasi yaitu peningkatan produktivitas dan efisiensi pada lahan-lahan pertanian yang ada, atau bisa juga dengan eksentifikasi atau pengembangan usaha di lahan baru. Nah, untuk intensifikasi ini dapat dilakukan melalui penggunaan bibit unggul atau benih unggul, bisa juga teknik budidaya mutakhir yang terbaik, pengendalian hama dan penyakit, dan pengelolaan irigasi dan tanah. Mungkin itu, Pak. Oke, cukup. Afifah, Fauziah dulu, Fauziah. Ya, baik Pak. Saya dari kelompok 3B. Ya. Ya, jadi dari hasil diskusi kami, ketahanan pangan ini bisa dengan pemenuhan secara intensifikasi atau lebih ke pemilihan bibit yang unggul dan perawatan yang cocok. Nah, sedangkan dengan cara yang ekstensifikasi ini tidak memungkinkan karena lahannya tidak mendukung. Nah, seperti beras ini hanya dapat tumbuh di sebagian pulau Jawa, Sulawesi, dan Bali. Sedangkan untuk terigu juga membutuhkan lahan yang kering dan cukup curah hujan seperti di NTT. Nah, tapi ya Pak, baik. Lestari ya, kelompok berapa? Kelompok 2A, Pak. Lestari ya namanya ya? Ya Pak, Anjani Suci Lestari. Oke, Anjani Lestari. Oke, silahkan. Ya Pak, menurut kelompok kami. 2C kan ya?
2A, Pak. Sorry. Anjani Suci Lestari. Ya, silakan. Ya, Pak. Menurut kelompok kami, Indonesia itu bisa saja untuk memenuhi kedaulatan pangan dengan terigu dan beras tadi, tapi harus menyusun strategi seperti itu, Pak. Nah, strateginya itu, karena beras itu kan tadi dia hanya dapat ditumbuhkan itu di daerah tropis yang bukan lahan gambut, Pak. Nah, sedangkan di Indonesia itu lahan gambut terbesar kan ada di Provinsi Papua, Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Nah, oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan dengan intensifikasi dan juga jadi beras itu lebih difokuskan untuk ditumbuhkan pada lahan-lahan selain gambut, misalnya di Pulau Jawa, untuk memenuhi kebutuhan beras tersebut. Nah, untuk terigu, karena terigu tadi kan butuh ditumbuhkan di lahan yang kering dan juga curah hujan yang rendah. Nah, ini bisa dilakukan strategi untuk ditumbuhkan di daerah yang curah hujannya itu rendah dan juga lahannya kering seperti di Pulau NTT seperti itu, Pak. Oke, cukup. Kelompok 4C, Pak. Pak Indonesia dulu ya. Pak Indonesia. Kelompok 4C, iya Pak. Di sini kalau untuk bahan ini pangan. Pak Indonesia ya? Gina Hairunisa, Pak. Ya, oke. 4C. Iya. Ya. Tindakan intensif bahan pangan seperti terigu dan beras ini bukan cuma kurang intensif, Pak, karena masyarakat Indonesia memiliki bahan pokok di wilayahnya masing-masing, seperti ada yang memiliki bahan pokok terigu, sagu, jagung, ataupun kentang, atau padi. Nah, tapi bisa juga dilakukan upaya perluasan lahan pertanian dengan intensifikasi dan perluasannya lagi yaitu ekstensifikasi. Intensifikasi bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas pertanian dengan melakukan pengoptimalan lahan yang ditanami demi menjaga ketersediaan bahan pangan dengan memilih bibit unggul, pengelolaan tanah yang baik, dan menghasilkan tanaman unggul. Dan juga dilakukannya ekstensifikasi pertanian yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti program Food Estate yang sudah dilakuin di Kalimantan Tengah yang udah dimulai pada tahun 2020 yang akan dilakukan sampai tahun 2022 yang dilakukan pada 164 hektar di wilayah Kalimantan Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai memenuhi ketersediaan bahan pangan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Oke, cukup. Gina, silahkan Aisyah Nasihah. Saya tadi sudah terwakilkan sama Gina, pasien satu kelompok sama Gina. Oh, oke. Yang lain? Yang belum 1A, 3A, 4A? Saya Pak Andini dari kelompok. Silakan Andini. Kelompok berapa? Kelompok 1A. Silakan Andini. Ya. Iya, jadi menurut kelompok kami ini dalam ketersediaan pangan di Indonesia itu akan tetap tercapai bila beras dan terigu ini tuh akan terus dikembangkan gitu. Meskipun dari segi ketersediaan lahan ini masih perlu menjadi concern ya. Dan mengingat kebutuhan ekologis beras dan terigu ini berbeda, namun seperti yang sudah tadi disinggungkan bahwa ada wilayah-wilayah yang cocok untuk dijadikan lahan untuk beras dan sebagainya di wilayah-wilayah tentu saja, sehingga mengenai produksi dan indeks keanekaragaman ini menurut kami itu masih tetap dipertahankan. Kemudian dalam melakukan cadangan beras oleh pemerintah juga itu harus dikembangkan untuk memperkokoh kedaulatan pangan di Indonesia gitu. Misalkan. Oke, cukup. Silakan Friska. Friska, kelompok berapa? Kelompok 5A, Pak. 5A ada ya? Silakan. Oh iya, menurut kelompok kami untuk pengembangan atau peningkatan produksi beras dan terigu di Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan itu kami setuju, Pak, karena kan beras salah satu makanan pokok di Indonesia, terutama ya untuk masyarakat Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui di dalam beberapa dekade ini Indonesia itu mengalami namanya penurunan produksi dari beras. Jadi kita harus beberapa kali impor dari negara-negara lain gitu. Nah, untuk yang sedangkan Indonesia itu sebenarnya bisa dikembangkan, Pak, karena di beberapa daerah itu punya potensi untuk dikembangkan lebih banyak lagi seperti di daerah-daerah Jawa.
berasnya. Nah, untuk yang untuk tepung terigu itu dia bisa ditingkatkan juga karena kan di beberapa daerah juga mengkonsumsi itu sebagai makanan pokoknya. Jadi kalau misalnya kedua hal tersebut bisa dikembangkan, itu menurut kami bisa mencapai kedaulatan pangan di Indonesia. Cukup, Priska, terima kasih. Lanjutnya. Saya Pak. Ya apa? 5 Farhan. Kelompok 5C Pak. Silakan 5C. Kalau menurut kami, kalau beras setuju Pak, karena kalau di Indonesia pengembangan beras atau padi udah mencakup keempat aspek tersebut Pak. Dan banyak lahan di Indonesia yang cocok untuk ditanami beras Pak. Sedangkan kalau terigu sulit tercapai karena secara sustainability dan availability belum tercapai Pak. Cukup Pak, terima kasih. Cukup Pak. Lanjut. Lanjut. 3A, 4A belum loh. Sama 2C ya. Ya, izin menjawab. Ini Friska kan tadi udah. Friska Mulia Azhara kan sudah tadi. Izin menjawab Pak dari kelompok 4A. Silakan 4A siapa ini? Ananda Sekar. Ya, Sekar. Untuk dari hasil kelompok 4, jawabannya itu setuju karena masih banyak impor beras dan terigu itu pangan yang pokok ya Pak. Jadi pertimbangan tersebut masih semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dengan jumlah yang mencukupi. Cukup sekarang. Lanjut, Yulia Sihwahyuni kelompok berapa? Sama Berlian Hasan. Silakan kelompok berapa itu? Yulia. Iya Pak. Kelompok berapa? 2C, silakan Yulia Sihwahyuni. Ya, jadi untuk beras bisa mencapai kedaulatan, namun tidak pada terigu. Nah, karena beras merupakan komoditas yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia. Nah, beras juga merupakan bahan pokok masyarakat, sehingga menjadi sektor ekonomi strategis bagi perekonomian. Cukup, Yulia Sihwahyuni. Cukup, lanjut. Yang berikutnya, Berlian, kelompok berapa? 3A, Pak. Nah, terakhir, silakan Berlian. Baru saya komentari. Ayo, cukup. Kelompok kami berpendapat bahwa beras bisa menjadi kedaulatan pangan di Indonesia karena konsumsi beras di Indonesia itu sangat tinggi, yaitu pada 140 kg per kapita. Cukup. Lanjut ke yang itunya, terigu alasannya apa? Nah, alasannya juga karena kalau yang terigu itu, Indonesia masih sangat besar menggunakan bahan bakunya itu dari impor. Dan juga secara ekologis wilayah Indonesia itu lahannya itu lebih besar, mampu untuk melakukan penanaman padi dibandingkan untuk melakukan penanaman. Cukup Berlian Hasan. Coba tolong diperhatikan ya, tolong semua diperhatikan. Jadi coba siapa tadi? Afi, kamu ulang lagi Afi, pernyataan kamu Afi, terakhir nih Afi. Iya Pak. Ulang lagi ya, silakan coba yang bagus kamu, yang paling bagus. Coba diulang lagi. Jadi menurut kelompok kami itu untuk pengembangan beras dan terigu itu tidak sepenuhnya dapat menjaga kedaulatan pangan di Indonesia. Statement itu paling bagus. Jelaskan alasannya. Ya Pak, yang pertama karena ada kondisi geografis dan kondisi iklim di Indonesia itu beda-beda tiap daerahnya. Dan juga kita tahu di Indonesia itu di tiap daerah juga itu beberapa ada yang memiliki bahan pokok yang memang sudah dipakai dari dahulu gitu Pak. Misalkan sagu, kemudian ada ubi, kemudian ada jagung, seperti itu Pak. Nah, oleh karena itu kita juga harus meningkatkan produksi pengembangan dari bahan-bahan pokok yang selain beras dan juga terigu. Nah, juga kita bisa lihat untuk beras sendiri itu produksinya banyak di Jawa dan Sumatera. Sedangkan sekarang ini kita tahu bahwa Jawa dan Sumatera itu untuk lahan pertaniannya itu semakin sedikit. Jadi kayak misalkan kita pun untuk melakukan intensifikasi itu kita ada kayak balapan juga gitu Pak dengan berkurangnya lahan pertanian di daerah Indonesia bagian barat untuk peningkatan produksi beras. Oke, cukup.
Tolong teman-teman dipahami semuanya ya. Statement yang disampaikan Afi yang pertama itu paling bagus. Ya. Jadi coba kamu pikir, mulai kamu sebelum lahir sampai sekarang, Litbang Pertanian itu sudah berusaha maksimal mungkin, tetapi impor beras tetap aja tuh kemungkinan satu karena political will itu mungkin tanda masalah tersendiri ya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan beras itu sangat costly tahu ya, mahal sekali harganya. Dihitung-hitung untuk menghasilkan 1 ton beras itu energi yang dibutuhkan sangat-sangat besar. Jadi saya setuju masing-masing letak geografis itu mengembangkan masing-masing potensi alamiahnya, itu yang paling bagus ya. Jadi nggak usah dipaksain semuanya makan beras, semuanya dikembangkan beras. Orang-orang yang sudah terbiasa makan jagung, terbiasa makan terigu, terbiasa makan sagu, biarkan. Jadi mereka tumbuh di sekitarnya, itu yang paling bagus untuk dikembangkan. Di Irian membuka lahan berhektar-hektar untuk padi, costly, terlalu mahal karena tanah gambut. Yang cara paling cocok itu adalah sagu, ya udah sagu dikembangkan. Madura jagung, kembangkan jagung yang banyak di Madura. Gorontalo banyak jagung, kembangkan jagung. NTT cocok terigu, kembangkan terigu. Jadi kita itu ngikutin alam, bukan melawan alam. Kalau mau sustainability dalam bidang pangan, kita harus menyatu dengan alam. Jadi kita jangan merusak alam, memaksakan nanam beras dengan energinya sangat banyak sekali. Ya, jadi tolong itu dipahami karena pengembangan plasma nutfah untuk kedaulatan pangan itu harus memenuhi 4 aspek. Aspek apa? Masih ingat nggak yang dikemukakan Pak Habibie? Jadi aspek economically profitable, kemudian kedua apa? Socially acceptable, kemudian ketiga apa? Teknologi manageable. Kamu ngembangin beras di mana? Di Papua tadi. Tapi apakah secara teknologi manageable? Belum tentu. Kamu buka lahan gambut, buka lahan sagu, banjir semuanya. Berarti teknologi manageable-nya nggak terpenuhi. Yang berikutnya lagi yang paling penting itu adalah environmental sustainable. Jadi tolong ya teman-teman, kalau membahas seperti ini jangan terpancing dengan berasnya sekian-sekian, itu adalah bluffing dari masing-masing lembaga penelitian. Nanti kalau ngomong seperti ini mungkin dihujat sama orang-orang Litbang. Tapi kenyataannya dari saya lahir sampai sekarang Litbang Pertanian itu nggak bisa mencukupi kebutuhan beras karena kebijakan pangannya yang tidak pas. Indonesia itu negara tropis, biodiversitasnya sangat luas. Berarti negara Indonesia itu bukan monokultur. Monoculture is not appropriate in Indonesia. But polyculture is very appropriate for Indonesia. Paham ya? Jadi monokultur nggak cocok untuk Indonesia, tapi polikultur cocok untuk Indonesia. Indonesia itu negara tropis, variasinya sangat luas. Ya, teman-teman tolong digaris bawahi ya. Kuliah saya akhiri. Ada pertanyaankah sebelum saya tutup? Jam 9 saya harus ada meeting. Cukup? Cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih. Partisipasinya bagus semuanya. Semuanya di atas 7 nilainya tadi, karena Anda sudah berusaha ya. Karena minimal nilai itu 7. Jadi kalau kelompoknya Afi saya kasih poin 85. Yang lainnya antara 70 sampai 85. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.